Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aji Siksan dengan NIM 19040030141. Jadi pada video kali ini saya akan sedikit menjelaskan materi mengenai penentuan lokasi dan juga layout pabrik, di mana di dalam ini terdapat yakni pengertian lokasi dan layout pabrik. Kemudian yang kedua adalah lokasi pabrik, kemudian yang ketiga ada tata letak pabrik, dan kemudian yang keempat adalah faktor-faktor yang mempengaruhi penempatan lokasi pabrik. Nah, kita langsung saja kepada materi yang pertama, yakni pengertian lokasi dan juga layout. Di mana lokasi itu merupakan salah satu kegiatan awal yang harus dilakukan sebelum perusahaan itu mulai beroperasi. Penentuan lokasi yang tepat akan mempengaruhi kemampuan perusahaan dalam melayani konsumen, mendapatkan bahan-bahan mentah yang cukup, kemudian mendapatkan tenaga kerja yang mudah, serta kemungkinan diadakannya perluasan usaha sewaktu-waktu. Nah, ketika kita memiliki kesalahan dalam pemilihan lokasi, itu akan mengakibatkan biaya transportasi yang tinggi, kekurangan tenaga kerja, kemudian kehilangan kesempatan juga untuk bersaing dengan perusahaan lain, kemudian tidak tersedianya bahan baku yang cukup, dan juga masih banyak lagi faktor-faktor lain. Nah, kemudian keuntungan ketika kita itu memiliki lokasi yang tepat, itu yang pertama adalah pelayanan yang diberikan kepada konsumen itu dapat lebih memuaskan. Kemudian yang kedua adalah kemudahan dalam mendapatkan tenaga kerja yang diinginkan. Nah, kemudian yang ketiga adalah kemudahan dalam memperoleh mendapatkan bahan-bahan baku. Kemudian yang keempat adalah kemudahan untuk memperluas lokasi usaha sewaktu-waktu. Kemudian yang kelima adalah memiliki nilai atau harga ekonomi yang lebih tinggi di masa yang akan datang. Kemudian yang keenam itu meminimalkan terjadinya konflik, terutama dengan masyarakat sekitar atau dengan pemerintah sekitar. Nah, kemudian kita lanjut kepada materi yang kedua, bagian kedua, yakni adalah lokasi pabrik. Nah, secara umum itu pemilihan pabrik, lokasi pabrik itu ada beberapa faktor. Yang pertama itu adalah lingkungan masyarakat, kemudian sumber daya alam, kemudian juga sumber daya manusia, kemudian juga dengan pasar, dengan pengangkutan, pembangkit tenaga, dan juga tenaga untuk perluasan. Nah, kemudian yang materi yang ketiga yakni tata letak pabrik, di mana tata letak pabrik ini terbagi atas tiga, yakni yang pertama proses layout atau functional layout, di mana proses layout ini adalah pengelompokan mesin-mesin dan peralatan sejenis pada suatu tempat untuk melaksanakan fungsi-fungsi yang sama. Kemudian yang kedua adalah product layout atau line layout, di mana product layout ini adalah pengaturan fasilitas produksi berurutan sesuai dengan jalannya proses produksi. Kemudian yang ketiga adalah fixed layout, di mana fixed layout ini adalah semua komponen untuk proses produksi diletakkan di dekat tempat proses produksi. Kemudian yang keempat itu materi yang keempat itu faktor yang mempengaruhi penempatan lokasi pabrik, di mana yang pertama itu faktor lokasi umum dibagi atas dua, yakni faktor terkendali dan tidak terkendali, di mana yang masuk dalam faktor terkendali itu adalah dekat dengan pasar, pasokan bahan, kemudian fasilitas transportasi, tenaga kerja dan upah, ekonomi eksternal, dan juga modal. Kemudian yang tidak terkendali itu seperti kebijakan pemerintah, kondisi iklim, kemudian juga industri, kemudian jasa pendukung masyarakat, sikap kerja. Nah, kemudian yang kedua itu adalah faktor lokasi khusus untuk organisasi manufaktur, yakni yang pertama itu faktor domain, yakni iklim pekerjaan yang favorit, dekat dengan pasar, kualitas hidup, kemudian utilitas dan pajak, dan biaya real estate. Kemudian yang kedua adalah faktor sekunder, di mana itu termasuk dalam biaya ekspansi, konstruksi biaya, akses ke beberapa moda transportasi. Kemudian adalah faktor lokasi khusus untuk service organizer, di mana ada faktor domain, itu proximity nasabah, biaya transportasi, dan biaya proximity ke pasar, kemudian lokasi pesaing, dan juga faktor-faktor sekunder lainnya. Nah, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Saya akhiri dengan ucapan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.